kita akan dengarkan apa yang dapat kita dengarkan dari beliau. Kita berikan waktu, falyatafaddal mashkuran. Monggo silakan. Bebas, durasinya bebas sampai subuh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita cintai, kiai kita, guru kita, Sayyid Syekh Alwi Ba'alawi beserta seluruh para kiai-kiai yang hadir yang saya muliakan, Ketua PCNU, para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan, para jamaah Ahbabur Rasul, baik yang hadir di tempat ini maupun yang melalui virtual dimanapun berada. Saya pertama sungguh sangat berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini dipertemukan dengan penuh haru saya, ternyata beliau Iskandar juga. Tahun 2015 saya melihat beliau di sosial media, kalau nggak salah Facebook atau YouTube waktu itu, melihat penampilan beliau, saya curiga jangan-jangan bukan NU ini. Karena kok kualitas gambarnya bagus. Biasanya kalau NU kualitas gambarnya nggak terlalu sempurna. Ini maaf Ketua PCNU ini. Biasanya pengambilan angle gambarnya nggak fokus biasanya. Nah, saya dengar ceramah-ceramah guru kita, kiai kita, Sayyid Syekh Alwi ini, loh isinya kok NU. Maka kemudian saya tweet waktu itu, saya tulis di Twitter saya, ini kiai hebat, siapa ya yang kenal? Saya pancing begitu. Jawabannya di bawah NU semua itu sudah. Langsung fotonya semua, itu tahun 2015. Dan saya sudah berencana sangat lama sowan ke sini, minta doa, minta pencerahan, tapi karena waktu dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan bersama rombongan, ada Pak Haji Cucun, Ketua Fraksi, Pak Huda, Saiful Huda, Ketua Komisi 10, Pak Gus Saiful ini putra Gus Ali Sidoarjo, Pak Sekjen, Pak Hasanuddin Wahid ini sudah, ayo kita coba suara, sudah lama sekali. Alhamdulillah saya diterima dengan sangat berbahagia, dan yang paling saya bahagia malam hari ini, saya didoakan dan kita semua didoakan moga-moga tetap sehat, kuat iman Islam kita, menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, menjadi umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasa bahagia dan syukur saya juga, saya mendapatkan banyak hal baru, pencerahan sejarah yang kita semua tahu banyak yang belum sempurna, termasuk tokoh-tokoh yang menghubungkan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Saudi Arabia ke tanah air kita, yang berjuang dari tanah air memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Saudi, bahkan berjuang bernegosiasi dengan Raja Saudi. Tadi kita mendapatkan kelengkapan yang luar biasa. Saya nambah sedikit, sebetulnya di era Bung Karno itu terjadi proses pencarian bentuk yang tiada henti. Silih berganti model pemerintahan, padahal sudah tuntas. Bukan negara agama, tetapi negara berisi kekuatan agama. Tetapi kemudian hiruk pikuk politiknya sangat tinggi. Nah, di saat lemahnya kekuatan itulah konflik dan seterusnya, masuk konsepsi barat, pembangunan model barat dengan cara apa? Orde Baru.
Caranya bagaimana? Negara tidak akan maju kalau dikelola oleh agama. Pemikir-pemikir barat kemudian selama 32 tahun menerapkan cara pembangunan yang tidak memberi ruang kepada agama untuk berperan. Makanya sejarah-sejarah penting selama Orde Baru nggak pernah dicatat itu. Tidak pernah diajarkan sejarah lahirnya bangsa Indonesia, peran ulama yang diceritakan oleh guru kita Sayyid Syekh tadi. Tidak pernah masuk dalam buku-buku sejarah kita selama 32 tahun Orde Baru. Alhamdulillah tadi kita bisa dengar bagaimana peran ulama di dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa sejak awal sebelum kemerdekaan hingga hari ini. Nah, konsep itu kemudian ini dari pemikir-pemikir dasar, para profesor perguruan tinggi, para ahli-ahli ilmu ekonomi lulusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Pak Harto. Lalu kemudian umat Islam tidak dikasih peran sama sekali karena dianggap agama adalah penghalang kemajuan. Islam penghalang, penghambat kemajuan. Maka agama disingkirkan dari peran negara. Semua yang tampil di dalam pemerintahan dan kepemimpinan tidak boleh muncul agama. Nah, di satu sisi memang stabil, tapi di sisi yang lain api dalam sekam, keberhasilannya semu, kemajuannya palsu, maka usianya hanya 32 tahun kemudian ambruk, tetap menjadi negara yang tidak maju. Lalu lahir reformasi dan alhamdulillah reformasi melakukan kritik terhadap kesalahan itu dan tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya agama ternyata menjadi kekuatan bangsa dan negara. Ulama menjadi penyangga persatuan, tidak minta atau diminta oleh pemerintah. Ulama menjadi kekuatan penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk guru kita Sayyid Syekh Alwi Al-Ba'alawi ini menjadi bagaimana tiap ngajinya menjaga pilar kebangsaan tanpa digaji negara, tanpa diminta bupati, tanpa diminta presiden, tanpa disuruh oleh negara, tetapi dengan keikhlasan menjadi pilar bangsa. Itulah yang kemudian semua sadar, teman-teman saya juga yang kemudian awalnya berpikir Islam atau agama ini penghambat kemajuan, hari ini semakin menyadari bahwa kemajuan tanpa Islam dan agama akan menjadi kemajuan yang palsu atau semu. Dan bahkan terakhir yang menarik, ternyata teman-teman saya yang dulu anti agama itu hari ini menyadari dan menyatakan bahwa ternyata Islam itu sumber kemajuan, terutama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu semua takut dengan Islam, ngeri, keras, takut, tidak menjadi bagian utuh dari kemajuan. Tapi hari ini alhamdulillah semua menyadari, mulai menyadari. Meskipun kita harus waspada, masih sangat kuat ada satu kekuatan yang meyakini bahwa agama tidak boleh berperan banyak di negara. Ini masih kuat. Tapi sekarang geremet, tahu geremet enggak? Berjalan secara pasti kekuatan jamaah, jamiyah, pengajian, termasuk saya yakin Ahbabur Rasul ini menjadi kekuatan geremet yang meyakinkan kepada umat, kepada pemerintah, kepada negara, kepada seluruh rakyat, bahkan kepada dunia, bahwa agamalah solusi terutama kemajuan dan kemakmuran. Itu udah tidak bisa dibendung ini, tidak bisa dibendung. Nah, tapi ada juga yang takut, wah dengan kekerasan, dengan dakwah yang yang memaki, dakwah yang keras itu, ini yang menghambat kemajuan. Tapi akhir-akhir ini sudah semakin disadari sepenuhnya. Bahkan banyak sekali yang orang-orang di luar NU mengakui bahwa ternyata NU Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa menjadi sumber kemajuan bangsa. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat muslim, ayo kita yakin dan optimis bahwa umat Islam adalah pendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa yang akan datang. Amin. Terutama satu hal yang harus kita yakini dan terus-menerus menjadi kekuatan kita adalah bahwa umat Islam Indonesia yang geremet tidak bisa dibendung,
nilai-nilai keutamaan, apalagi kajian-kajian kitab-kitab yang senantiasa menjadi rujukan kemajuan kita ini adalah kekuatan yang mengakar di masyarakat kita. Itu akan menjadi penopang geremetnya kekuatan agama. Insya Allah dengan cara itu kita yakin dan optimis. Islam akan membanggakan, Islam akan menjadi solusi. Ahlus sunnah wal jamaah akan membuka kemajuan dan kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Dan aneh sekarang bahkan setelah model pembangunan barat gagal, apalagi resesi, ini kesempatan ini. Semua dunia resesi, semua negara bangkrut. Kita punya kesempatan membuktikan bahwa kita bisa, Indonesia bisa mandiri, kuat dan maju dibanding negara yang lain. Alhamdulillah ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibanding negara maju barat manapun. Pertumbuhan kita sudah sampai di atas 2%. Di negara-negara maju minus 7% hari ini. Kesempatan kita membuktikan itu. Karena apa? Saya nggak tahu. Karena cerdasnya cara mengelola atau karena berkah sholawat dan zikir yang berkembang di mana-mana. Luar biasa doa, zikir, semua yang kita panjatkan di semua sudut Nusantara kita ini ternyata bisa menopang kekuatan kita sebagai sebuah bangsa yang sebetulnya ini sulit-sulitnya ini. Indonesia ini sedang mengalami sulit-sulitnya. Saya beberapa kali bertemu Pak Presiden, beliau cerita berat ekonomi kita ini, berat. Saking beratnya kita ini memutar otak bagaimana kita bertahan. Saking sulitnya, tapi kenyataannya alhamdulillah semua bertahan dengan baik. Ini karena keberkahan doa-doa para kiai-kiai kita, doa para guru-guru kita, dan zikir-zikir yang merata di seluruh Nusantara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah keadaannya dan sekarang alhamdulillah termasuk pada malam hari ini saya dipertemukan oleh kiai, guru yang senantiasa menyangga dan menopang kekuatan bangsa kita. Dan yang paling aneh terakhir ini, kemajuan sebuah bangsa tidak saja diukur oleh pembangunan fisik dan infrastruktur. Ada indikator catatan atau nilai kemajuan sebuah bangsa atau sebuah kabupaten atau sebuah kota atau sebuah ibu kota. Kemajuan salah satu diukur adalah pada peringkat kebahagiaan rakyatnya. Jadi belum tentu mall yang besar, apartemen yang tinggi, gedung-gedung yang menjulang itu bisa dikategorikan sejahtera. Karena satu indikator kemajuan yang baru hari ini muncul adalah kebahagiaan. Lah kalau soal kebahagiaan kan Ahbabur Rasul ini orangnya bahagia terus setiap malam Jumat. Utang banyak, hidup susah tapi tetap bahagia karena tiap malam Jumat dihibur oleh doa-doa dan zikir yang dipimpin oleh Syekh Alwi Ba'alawi ini. Nah karena itu tentu ini menjadi kekuatan yang dahsyat yang akan menjadi penopang dan penyangga kemajuan. Nah indikator itulah kita punya modal, ukuran kemajuan kita punya modal. Dan saya malam hari ini sungguh berbahagia dipertemukan oleh kiai kita, guru kita, Sayyid Syekh Alwi Ba'alawi yang sudah lama saya rindukan. Tapi alhamdulillah dipertemukan pada malam hari dengan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberi kekuatan untuk terus mendampingi kita, mendoakan kita dan terima kasih mendoakan semua umat bangsa Indonesia khususnya menjadi bangsa yang maju, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena sudah malam dan tentu saya sekali lagi rasa hormat dan cinta serta terima kasih saya kepada guru kita, kiai kita, Sayyid Syekh Alwi Ba'alawi beserta seluruh keluarga di tempat yang luar biasa ini. Saya membayangkannya di lapangan. Kalau dilihat videonya itu kayak di lapangan. Iya, biasanya di lapangan. Iya, saya membayangkan di lapangan ternyata di rumah. Alhamdulillah suasana pandemi ini tetap jalan dengan baik dengan protokol kesehatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih para kiai-kiai yang juga hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya tentu tetap mohon doa terus. Moga-moga para pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi kekuatan, amin, kesehatan, amin, kesuksesan, kelancaran, amin, sehingga terwujud segera baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya kasih bocoran. Beliau datang kemari di sela-sela kesibukan beliau. Melalui Pak Jimmy, nelpon ke Umi. Minta nelpon ke saya tuh belum nyambung sampai sekarang. Belum ada kesempatan waktu untuk bisa bicara. Kemudian karena saya kadang di masjid, saya keluar kemana, kemarin juga kan mengebumikan Abah Uung, Bagus Bahrum. Jadi memang mungkin belum saatnya, tapi saya bilang ke istri, kalau sungguh-sungguh beliau pasti akan datang. Gitu saya pikir. Kemudian waktunya kapan? Kebetulan adanya malam Jumat. Dan memang saya menyediakan waktu malam Jumat khusus, kalau ke luar negeri pun saya cancel, kalau di malam Jumat berangkatnya itu ada pengajian, baru berangkat ke luar negeri gitu. Nah, kecuali umroh. Gitu. Tujuannya apa? Ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa beliau datang bukan karena ada maunya, bukan karena ada apanya, tapi apa adanya seperti ini. Saya bilang tadi yang survei Pak Jimmy dan ajudan beliau, ini nih kandang burung kata saya gini. Jadi mungkin yang beliau setiap saat di gedung yang mewah, ruangan yang mewah, mungkin di sini kelihatannya seperti ini. Kata saya begitu. Mohon maaf. Tapi dalam hati, kalau sungguh-sungguh datang tulus karena cinta, tidak akan peduli tempatnya seperti apa, dia akan datang kepadaku dengan membawa cinta. Wah. Maka naminal qalb sadaqal qalb. Kalau dari hati masuk ke relung hati, jadi ada chemistry namanya. Maka terbukti saat ini beliau memang tetap santri, jiwa santri sama dengan kita sekalian. Maka mudah-mudahan aspirasi santri ini sudah terwakili oleh beliau dan bisa menjaga apa yang kita harapkan, yakni kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena cinta kita kepada RI, yuk kita berdiri sejenak melantunkan lagu kebangsaan bangsa.